Hari ini Pancasila sebagai landas pijak bangsa, norma dasar mulai terusik. Tuhan mulai dipertentangkan antara sentrum utama kekuasaan dan sumber moral. Oleh karena itu para pemimpin negeri yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan. Kita harus lawan dan kita harus lawan. Aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai menilai bangsa Indonesia saat ini sedang berada di titik nadir. Hal ini ia katakan bukan tanpa sebab. Pigai melihat situasi saat ini telah terjadi divergensi nalar dari para pemimpin. Pun juga, rakyat sudah berada di titik jenuh terhadap pemimpin. Di mana perilaku pongah yang dipertontonkan pemimpin, titik di mana pemimpin hadir menerkam rakyat. Titik di mana Pancasila dan simbol-simbol negara dan bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme tanpa perwujudan substansial. Kita berada di ambang kehancuran, disparitas antar wilayah timur, tengah, dan barat, kata Pigai. Mantan Komisioner Komisi Nasional atau Komnas HAM ini juga menilai, pemimpin saat ini tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Adik-adik sekalian, saya langsung mulai bahwa hari ini bangsa Indonesia berada di titik nadir. Titik di mana terjadi divergensi nalar para pemimpin dan rakyat. Titik jenuh di mana perilaku pongah yang dipertontonkan pemimpin. Titik di mana pemimpin hadir menerkam rakyat. Titik di mana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme tanpa perwujudan substansial. Kita berada di ambang kehancuran. Disparitas antar wilayah timur, tengah, dan barat. Disparitas antar kelompok oligarki dan rakyat. Kemiskinan makin hari kian parah. Penganggur anak negeri lalu lantang menentang tas, menyeberangi jembatan tanpa sungai di kota-kota metropolis, mengetuk pintu pengusaha, sembari mengucurkan air keringat. Kematian ibu dan anak yang tinggi, kebodohan nyaris menyelimuti seantero negeri. Pemimpin menggadaikan negeri ini kepada pasar. Indonesia sudah tergadai pada komprador. Penguasa modal, kekuasaan asing dan asing, pemilik uang, IMF, Bank Dunia. Kita menjadi hamba sahaja melayani penguasa uang di kolong langit. Dijamu dengan nilai fantastis, uang hasil keringat rakyat. Padahal hampir 8 tahun yang lalu, pemimpin tertinggi negeri ini berkomitmen menjaga moralitas untuk hidup tidak hedonis. Anjurkan makan ubi, singkong, tahu, tempe di setiap sidang kabinet. Inilah wujud nyata perilaku pongah dan bedebah dipertontonkan kepada rakyat sendiri tanpa perasaan malu. Kita mesti bertanya kepada pemerintah di negeri ini, mengapa Indonesia sampai umur sekian tahun masih berkursus tentang pentingnya pembangunan karakter bangsa, masih berbicara tentang jati diri bangsa, masih berbicara tentang pemilik negeri dan bukan pemilik negeri. Masih berbicara tentang nilai-nilai fundamental. Kita masih berbicara tentang adanya labilitas, integrasi nasional, dan integrasi sosial. Yang mana negara-negara yang lain itu hanya 10 tahun pertama sudah selesai. Tapi ini sampai sekarang bicara TNKRI, harga mati, hal-hal yang sangat elementer dan fundamental. Yang harusnya diselesaikan 10 tahun atau 20 tahun pertama. Ya. Ketidakharmonisan bangsa ini bertahan begitu lama. Salah satu sumber dan pemicu persoalannya adalah tiap pemimpin negeri ini mengklaim diri sebagai sentrum utama nasionalisme dan sumber nasionalisme. Ya, Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada di singgasana kekuasaan, di mana negara dan pemegang kekuasaan, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Soekarno kepada Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.
sementara rakyat dianggap bukan pemilik negara. Saya ketemu Gus Dur tahun 2001 di PBNU. Gus Dur bilang, Natalis, yang saya mau ingin rancang itu di negara ini adalah nasionalisme yang berpusat pada bangsa dan negara, bukan kepada individu, personifikasi orang. Sekarang itu orang-orang yang berkuasa di istana negara dianggap sebagai pusat nasionalis, yang lain dianggap bukan. Itu yang saya mau ingin berubah di negara ini. Nah, tapi sampai sekarang ide Gus Dur itu tidak pernah diwujudkan, termasuk oleh PKB, termasuk oleh para pengikutnya, termasuk oleh PMII. PMII berorientasi harus ide Gus Dur adalah nasionalisme bangsa dan negara, bukan nasionalisme personifikasi individu. Ya. Kalau itu terjadi, orang-orang yang dianggap berseberangan dianggap bukan NKRI. Orang-orang kaum minoritas dianggap bukan NKRI. Orang-orang yang ideologi pemikirannya agak sedikit berbeda dalam konteks interpretasi ideologi seperti FPI dan lain sebagainya dianggap bukan NKRI. Yang dianggap NKRI cuma terpusat pada gugusan kelompok mulai dari Soekarno sampai dengan Joko Widodo. Gugusan komunitas yang berada di satu wilayah. Gugusan ideologi yaitu nasionalisme, marhaenisme dan lain. Nah, itu berbahaya akibat nasionalisme personifikasi individu, pemegang kekuasaan menjustifikasi, bahkan memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat termarginalkan dari mainstream utama nasionalisme, bahkan dianggap bukan nasionalis. Akibatnya hari ini kita menyaksikan jutaan rakyat muslim turun ke jalan-jalan protokol, menuntut keadilan. Orang-orang pinggiran di Papua, Aceh, Kalimantan berjuang mempertahankan identitasnya. Inilah problem kebangsaan kita saat ini. Karena nasionalisme hanya diklaim milik segelintir elit politik di negeri ini. Perilaku ponga yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini dengan mengkultuskan diri sebagai pemilik negara adalah absurd, arogan, kronisme, cenderung primordialisme. Namun harus diingat bahwa bangsa ini tidak pernah diperjuangkan oleh kelompok satu orang atau satu suku dan agama saja. Jadi kalau kita lihat tadi video, itu sebenarnya adalah sebuah fasisme mayoritas. Fasisme orang-orang berkuasa. Fasisme orang-orang oligarki yang menganggap pernyataannya itu tidak berdampak. Karena apa yang diucapkan itu dianggap sebagai divine right of the king. Pernyataan yang berasal dari titisan dewa. Laksamana Malahayati di Aceh, Sisingamanga Raja di Batak, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Hasanuddin di Makassar, Patimura di Ambon. Demikian pula ada 7 pahlawan keturunan Cina, Tiongkok. Ada Baswedan keturunan Arab, Anies Baswedan. Ya. Ada pahlawan negara ini. Mereka adalah pahlawan. Pahlawan beragama Katolik dari Jawa Tengah. Slamet Riyadi, Adi Sucipto, Adi Sumarmo, Jos Sudarso, I.J. Kasimo dan lain. Yang merintis kemerdekaan ini semua suku dan bangsa. Tapi orang Katolik hari ini tidak ada kabinet. Menteri aja nggak ada. Nggak ada. Kalau Joni Plate itu Suryo Paloh dengan itu yang pengusaha minyak itu, Reza. Nggak ada Katolik. Orang Katolik satu pun tidak ada menteri. Kalau Protestan ada hampir 9. Padahal kami ini yang memperjuangkan NKRI. Jalan-jalan protokol dihasil oleh pahlawan-pahlawan Katolik. Kelompok-kelompok Tionghoa dipinggirkan. Padahal mereka ada 7 pahlawan. Kelompok Arab dianggap itu pengganggu NKRI. Padahal Baswedan, Anies Baswedan kakeknya itu adalah pahlawan. Karena apa? Yang tadi itu, nasionalisme personifikasi berpusat pada individu tertentu. Mereka telah melokalisir sebagai pemilik negara dan di luar cara pandang dan komunitas dianggap musuh negara. Para pejuang ini keturunan rakyat jelata, bukan darah biru.
raja-raja di Nusantara juga tidak pernah berjuang kemerdekaan Indonesia. Ini menurut penelitian saya nih. Mereka hanya sebagai pemungut cukai, kaki tangan dan anak emas kolonial. Ini saya punya penelitian khusus. Padahal dalam sejarah kolonial hanya satu orang raja yang dieksekusi mati oleh Belanda, yaitu Raja Endelio di Flores. Pius Wasiwange dieksekusi di Kupang. Namun hari ini kesultanan dianggap sebagai darah biru pemilik negara di Republik. Apapun apa yang perlu kita lakukan hari ini, rakyat Indonesia harus bersatu melawan dan menentang nasionalisme personifikasi individu menjadi nasionalisme tanah air dan bangsa. Karena nasionalisme menyatakan pertautan perasaan identitas diri dan keanekaragaman sebagai mosaik Indonesia. Nasionalisme juga bersatu karena kita mengalami trauma dan tragedi yang sama pada masa lampau. Itu menurut Ernest Renan. Dan itu yang pernah disampaikan oleh Romo Mangunwijaya kepada saya dan Gus Dur di Jogja. Jadi nasionalisme yang terbentuk karena perasaan dan penderitaan yang sama pada masa lampau. Maka dia menulis, Romo Mangun menulis surat kepada Habibie. Timor Leste itu tidak pernah mengalami perasaan dan trauma yang sama pada masa lampau. Kasih kemerdekaan aja. Makanya Timor Leste lepas. Itu. Atas nama nasionalisme membungkam politik, lawan politik adalah salah. Atas nama nasionalisme menerkam rakyat juga tentu tidak bisa dibenarkan. Ironi di negeri ini, di Jerman Hitler tampil sebagai pemimpin yang kejam. Membunuh 6 juta bangsa Yahudi, tidak pernah mengklaim diri pusat nasionalisme. Ya, Hitler aja tidak pernah mengklaim diri. Juga bukan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai kanselir Jerman. Tapi Hitler membela bangsanya, yaitu bangsa Prusia, berjuang demi harga diri dan bangsa Prusia. Demikian pula di Rusia, dimulai dari restrukturisasi di Rusia melalui glasnost, demokratisasi, dan perestroika. Akhirnya juga negara Rusia melepaskan beberapa negara pecahan di Eropa Timur dan 3 negara termasuk 3 negara Kaukasia Selatan. 91 juga untuk mempertahankan bangsa Rusia, bukan personifikasi individu. Revolusi Prancis juga mempertahankan bangsa Prancis. Juga restorasi Meiji di Jepang terjadi setelah penjajahan Jepang terhadap Cina dan kemenangan Jepang atas Perang Manchuria. Menghadapi Rusia dan Jerman untuk mengangkat harga diri dan nasionalisme bangsa Jepang. Bukan untuk mempertahankan citra atau kekuasaan Meiji dan kawan-kawan yang menjadi pemimpin perang. Itu juga nasionalisme bangsa dan negara, bangsa dan tanah air. Oleh karena itu para pemimpin negeri yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan. Kita harus lawan dan kita harus lawan. Lawan tidak mesti perlawanan fisik, tapi perlawanan dengan cara pandang. Pola pikir nalar penguasa yang berada di singgasana kekuasaan. Karena akal sehat untuk mengelola negeri ini sedang tumpul, galau, bahkan nelangsa di simpang kiri jalan. Bangsa ini sedang mengalami problematik secara kronis sepanjang lebih dari 50 tahun. Salah satu sumber persoalannya dimulai ketika negara ini mengambil 3 senyawa yang berbeda dalam satu wadah, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Katolik dan Islam tidak mau, tapi dipaksa oleh kelompok yang mengklaim nasionalis. Itu dimasukkan komunisme di dalamnya. Makanya sampai sekarang itu menjadi problem besar. Warisan buruk Soekarno itu ada pada sini. Bagaimanapun 3 pilar yang bertentangan bagaimana mungkin 3 pilar yang bertentangan bisa dipaksa dalam satu wadah. Nasionalisme yang mengedepankan cinta pada tanah air, bangsa yang bersifat profan, duniawi, dan alam pikir sekuler. Sedangkan agama berbicara tentang hubungan transendental antara Tuhan dan manusia. Tuhan dijadikan sebagai sumber moral dan pusat kekuasaan. Komunisme mengajarkan cara pandang materialisme.
sebuah dialektika dan logika tentang peniadaan Tuhan. Jadi kalau ada yang sombong, saya keluarga komunis, saya anak komunis. Komunisme itu adalah peniadaan Tuhan. Bangsa ini ya berpijak pada sila pertama, yaitu adanya Tuhan, bukan tiadanya Tuhan. Sangat kontras dengan posisi ideologi politik ekonomi negara-negara dunia ketiga, di mana dunia berada dalam perang dingin antara blok barat dan timur. Bandingkan di Tanzania, pejuang dan proklamator bangsa Zanzibar, yaitu Tanganyika, Profesor Junius Nyerere, membangun doktrin nasionalisme utama, yaitu kombinasi antara sistem sosialis, kapitalis, dan nasionalisme berpusat pada rakyat agraria. Agama ditempatkan pada posisi adiluhur. Jadi sekalipun mereka di sana itu dikonstruksi sedemikian rupa mengkombinasikan dalam kebijakan semua ideologi, tapi agama ditempatkan posisi adiluhur. Agama sebenarnya akhir tahun 60-an gini. Sedangkan kelompok agama sebagai penentang komunisme masih memiliki ingatan akan trauma dan tragedi, memoria pasionis, bermusuhan, dan menyimpan dendam kesumat atas peristiwa 65. Ini problem-problem kesumat bangsa kita ini. Sepanjang, tunggu, saya persingkat aja. Kebijakan politik luar negeri pemerintah lebih condong ke Tiongkok, bukan Tionghoa. Tionghoa banyak yang baik. Ada 7 pahlawan juga. Tiongkok dibandingkan negara Amerika, Eropa, bahkan Jepang cenderung mengancam eksistensi Republik Indonesia. Tiongkok adalah superpower bidang ekonomi, politik, militer, juga finansial, keuangan. Pada bulan Oktober 2017, Kongres Nasional Partai Komunis Cina, ini yang penting ini, telah menetapkan 4 hal penting terkait Indonesia yang harus dicermati dan diwaspadai. Pertama, menetapkan Xi Jinping sebagai presiden sekaligus sebagai ketua Politbiro Partai Komunis Cina, di mana Xi Jinping pernah ke Jakarta merumuskan konsep jalur sutra di Jakarta. Itu satu. Yang kedua, Partai Komunis Cina menetapkan perantau diaspora seluruh dunia ditetapkan sebagai bangsa Cina, dan Cina mengenal warga negara mengikuti pertalian darah, ius sanguinis. Yang ketiga, keputusan Partai Komunis Cina bahwa kurang lebih 400 juta orang harus keluar dari Cina karena ruang dan kapasitas di Cina tidak mampu menampung pertumbuhan penduduk. Ada korelasi dan signifikan jika adanya penetrasi kapital Cina, pembukaan kawasan industri, pembangunan kawasan real estate, reklamasi pesisir pantai, penguasaan agrowisata, agroindustri, perkebunan yang luas adalah milik di mana potensial bagi tempat penampungan penduduk sesuai dengan target Partai Komunis Cina. Inilah yang harus dicurigai dan harus diwaspadai. Ya, kata curigai itu penting karena kita itu otak kita dididik untuk mencurigai. Curious. Ya, termasuk IKN. Ya, kita curigai termasuk. Jangan sampai itu menampung target Partai Komunis Cina 400 juta orang harus keluar dalam jangka waktu tertentu. Ada 4 pilar bangsa yang harus mengulas satu persatu untuk memahami cara pandang out of the box tentang 4 pilar ini. Kita harus mesti mengembangkan pemikiran baru yang lebih dinamis, fleksibel, menyertai perkembangan zaman. Ini saya tidak perlu baca ya soal Pancasila ini. Ya, singkat saja soal Pancasila. Pancasila, ironi memang. Hari ini Pancasila sebagai landas pijak bangsa, norma dasar mulai terusik. Tuhan mulai dipertentangkan antara sentrum utama kekuasaan dan sumber moral. Kemanusiaan terasa tidak adab, tidak adil, persatuan terkungkung dalam polarisasi sara. Permusyawaratan dimonopoli komunitas mayoritas. Ya, ini untuk kepentingan saya dengan kami dua ini, kaum minoritas. Ya, permusyawaratan dimonopoli komunitas mayoritas.
berlindung di dalil dan jargon one man, one vote, and one value system di negeri yang penduduknya tidak seimbang. Keadilan kontradiktif tanpa disertai distribution of justice dan distribution of power. Jadi kenapa bagian ini penting, saudara-saudara sekalian? Ini pernyataan dari Luhut dengan Rocky Gerung bahwa ya orang Jawa lah yang jadi presiden. Bodoh, mereka dua itu bodoh. Bodoh karena apa? Bodoh membaca undang-undang pemilu. Ketika undang-undang pemilu itu menetapkan pemilihnya popular vote, ya berbasis pada one people, one value, and one people, one vote, and one value system, maka sudah pasti mayoritas yang menang. Kalau presiden Jawa yang menang, kalau pemilihan gubernur Papua, orang Papua yang menang. Kalau pemilihan gubernur Jawa Barat, orang Jawa Barat yang menang. Di Sumatera Barat, orang Minang yang menang. Itu karena dampak dari undang-undang pemilu kita, popular vote. Coba kalau pemilu kita itu kita rancang distrik. Semua kompetitif. Seperti Partai Golkar. Satu kabupaten, satu suara. Sehingga orang dari Sumatera bisa jadi ketua umum. Akbar Tanjung bisa jadi ketua umum Partai Golkar. Orang dari Lampung bisa jadi ketua umum Partai Golkar. Orang dari Jawa bisa jadi ketua umum. Ada kompetitif. Tapi kalau ketika undang-undang pemilu tidak dirancang, tidak dirubah dari one man, one vote, one value system, ya, kemudian ke sistem distrik, maka ya tetap seperti ini. Maka Luhut dan Rocky Gerung, mereka dua salah untuk membenarkan sampai Tuhan datang orang Jawa yang menang. Nggak ada. Kalau coba undang-undang pemilunya robah. Sistem distrik. Kami Papua sudah 100 suara. Jawa Timur cuma 43 suara. Jawa Tengah mungkin sekitar 30-an suara. Beda, kompetitif. Putra terbaik bangsa yang bisa maju jadi presiden. Pak Ubaid bisa jadi presiden. Ya itu, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar ke bawah. Jadi inilah sebagian kecil. Ini saya hanya berhenti pada setengahnya. Ya belum, nanti kamu pusing. Kalau saya baca semua, saya nanti pusing. Jadi itulah sedikit potret bangsa kita. Yang sebenarnya potret ini sudah berada pada garis kuning. Garis kuning itu ekuivalen dengan titik nadir bangsa. Jadi sebenarnya siapa yang pelakunya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dalam konteks hak asasi manusia. Ini landas pijaknya, human right. Negara itu dibentuk tujuannya adalah untuk kepentingan human right. Hak asasi manusia. Sebelum negara, antar sesama manusia saling bunuh, saling makan, saling mengancam. Hidup tidak tertib, tidak aman, tidak damai, tidak sejahtera. Maka dihadirkanlah negara supaya orang hidup dalam ada tertib, ada regulasi yang mengatur, ada pemimpin yang menuntun, ada rakyatnya di dalamnya, ada sumber daya dikelola secara baik untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah prinsip dasar itu, siapa yang bertanggung jawab, maka pemimpin negara yang harus bertanggung jawab. State obligation di dalam preambul, ya, setiap preambul Covenant maupun juga deklarasi HAM, umum hak asasi manusia. Pada preambul pertama, pembukaannya itu disebutkan ada 3 tanggung jawab negara. Yaitu tanggung jawab negara untuk adanya memastikan perlindungan terhadap rakyat. Ya, state obligation to protect on human right. Jadi negara wajib memastikan adanya perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia tidak aman, tidak nyaman, terancam dari luar dan terancam dari dalam, bahkan negara mengancam rakyat, maka itu sudah menabrak prinsip dasar protection, perlindungan, obligation to protection. Yang kedua, negara harus memastikan
adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Jadi kalau negara atau pemerintah mengambil uang rakyat, pemerintah tidak mengelola anggaran rakyat, pemerintah tidak menyiapkan ruang-ruang untuk bekerja di bidangnya, bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, secara baik dan benar. Anggarannya tidak sampai kepada rakyat, maka negara tidak respect terhadap kemanusiaan. Ya. Ketika presiden tidak mengeluarkan pernyataan keprihatinan bela sungkawa kepada 134 orang yang meninggal di Malang, Jawa Timur, maka tidak respect. Ya, maka itu melanggar prinsip utama, yaitu state obligation to respect on human rights. Baru yang ketiga, tugas negara yang ketiga adalah the state obligation to fulfill on human rights. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, hak sandan, pangan, dan papan, kehidupan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Maka ketika ada busung lapar atau buta huruf, siapa yang disalahkan? Orang tua tidak pernah. Orang kampung nggak pernah. Negara lah yang selalu disalahkan. Karena prinsip dasarnya ada di situ. Oleh karena itu, siapa yang bertanggung jawab atas semua kegagalan pengelolaan negara ini, semua problem bangsa ini sekarang ini adalah jawabannya cuma satu. Kepala negara dan kepala pemerintah. Sekian, terima kasih.